Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas UTS kami yang bertemakan codingan PowerShell, yang dimana tema yang kami ambil adalah tentang warehousing, yang dimana program ini akan bisa menjalankan CRUD untuk melakukan penambahan barang dalam sebuah warehouse. Sebelum kita memulai videonya, perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Arimukti. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Pasya. Dan selamat menyaksikan videonya. Oke, untuk PowerPoint-nya kita sudah buat dan di sini akan kita presentasikan. Di sini ada terdiri dari saya Ahmad Farhan Arimukti dan juga Muhammad Krisna Pasya. Jadi di sini untuk presentingnya kita mengambil tema untuk di program PowerShell kita adalah warehouse. Lanjut untuk next slide. Di sini untuk ada table of contents-nya, di sini ada poin nomor 1 adalah latar belakang, poin nomor 2 adalah fungsi program, poin nomor 3 adalah penjelasan sintaks program, dan poin nomor 4 adalah demo aplikasinya. Selanjutnya. Untuk di poin nomor 1, latar belakang. Warehouse. Jadi untuk nama programnya adalah warehouse, simple, dan hanya warehouse saja dan merujuk suatu arti yaitu gudang ya. Jadi di sini untuk latar belakangnya adalah banyak gudang penyimpanan atau warehouse saat ini yang masih menggunakan sistem manual dalam mengisi data barang yang disimpan. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan penginputan data, sulitnya pencarian data barang, dan kurang akuratnya informasi stok barang. Jadi di sini kita masih melihat bahwa ada saja untuk perusahaan warehouse ini yang masih menggunakan pencatatan data secara konvensional, pena dan kertas. Hal ini masih kurang efisien dikarenakan kita sudah ada teknologi yang maju sekarang yaitu komputerisasi. Jadi kita akan memanfaatkan komputer program ini untuk mengefisiensikan bisnis proses dalam warehouse yang sebelumnya masih bermodelan bisnis konvensional, bisnis prosesnya. Next. Jadi berangkat dari permasalahan yang ada, maka dari itu program sederhana warehouse ini hadir diharapkan akan mengimprove bisnis proses dalam memanajemen dari yang konvensional pena dan kertas menjadi terkomputerisasi. Jadi ya kita berharap ini adalah solusinya. Oke, next. Fungsi program. Oke, baik. Untuk fungsi programnya sendiri ini kita memiliki 4 fitur. Nah, 4 fiturnya itu apa aja? Mulai dari input data. Nah, di bagian ini, user akan diminta untuk memasukkan ID barang, nama barang, dan juga banyak barang yang ingin disimpan. Nah, jadi saat user menginputkan ID, nama, dan banyak kuantitasnya, data tersebut akan langsung tersimpan. Lalu, dilanjut dengan lihat data. Nah, user akan dimudahkan dengan fitur lihat data ini. Jadi, saat user ingin melihat data, tinggal pilih aja gitu, fitur lihat datanya. Langsung muncul semua data-data yang ada. Lalu dilanjut dengan update data. Nah, update data ini berfungsi sebagai mengupdate data itu sendiri. Gitu. Jadi secara spesifik user akan melakukan input pencarian ID. Nah, nanti ID yang ditemukan lalu bisa diupdate. Nah, untuk hapus data sendiri ini sama kurang lebih sama fiturnya seperti update data tadi. Kita melakukan pencarian melalui ID, lalu kita mendapatkan data yang ingin kita hapus. Dilanjut dengan penjelasan sintaks. Oke, untuk penjelasan sintaks di sini kita mulai dari yang inisialisasi hash table. Jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel global hash table di paling atas program PowerShell kita. Jadi di sini fungsinya adalah agar nanti ketika kita mengakses penyimpanan hash table ini bisa diakses di bagian modular add item, show item, update item, dan delete item. Di sini kita langsung masuk ke fungsi tambah item. Di sini untuk function add item ini ada terdiri dari 3 buah parameter, yang dimana ketiganya ini mandatory-nya true. Jadi di sini bisa dibilang ketiga parameter ini ketika kita memanggil fungsi ini wajib diisi dengan value yang sesuai dengan tipe datanya. Karena ini kita set mandatory true, jadi tidak boleh null isinya ya. Jadi di sini untuk tipe datanya terdiri dari integer, string, dan integer lagi. Jadi di sini integernya itu ada untuk ID dan juga quantity, dan yang string ini untuk yang di sini untuk yang
nomor 17 bisa dilihat untuk codingan nomor 17 sampai dengan 21. Di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel hash table yang terdiri dari 3 buah elemen, yang dimana untuk elemennya ini akan diisi dengan value dari parameter yang aktualnya sudah diinputkan oleh user dan akan dimasukkan ke dalam parameter formal dan dimasukkan lagi ke dalam sebuah tipe data hash table ini. Dan ketika sudah dijalankan, sudah diinputkan ya value-nya, kita tinggal tambahkan ke global hash table tadi, variable global yang tadi ya, agar nantinya ketika kita ingin menggunakannya di dalam fungsi update, delete, dan show, kita bisa menggunakan yang variable hash table yang global tadi untuk diakses datanya, seperti itu. Next. Di sini untuk function show item, di sini bisa kita lihat nih untuk di poin nomor 32. Di sini adalah sebuah selection if yang dimana kita akan menghitung apakah si variable global hash table ini isinya itu equal sama dengan 0. Kalau misalkan true, dia akan menjalankan perintah untuk mengoutputkan pesan warehouse is empty, jadi kayak kosong gitu. Jadi kita sebagai user tahu, oh ini masih belum ada datanya nih gitu. Kecuali ini else, kondisi else, ketika else otomatis kan yang sebelumnya tidak terpenuhi itu, dia akan masuk ke sini, maka dia akan mengoutputkan semuanya elemen-elemennya itu menggunakan sebuah for each. Untuk for each ini sederhananya kita menggunakan satu variabel penampung yang dimana akan diisikan semua elemen satu persatu dari hash table ini, tipe data hash table ini. Jadi bisa dibilang misalkan ada di hash table ini ada baju, elemennya ada baju, celana, dan sepatu. Maka untuk itemnya ini, si variable itemnya ini di for each ini di line 40 ini, line 38 maksud saya, 38 ini akan diisikan elemen yang dari baju terlebih dahulu. Baju di show ID-nya, namanya baju, dan kuantitinya berapa. Begitu terus selanjutnya, baju, celana, dan sepatu, dan semuanya akan di show secara berulang seperti itu. Selanjutnya, Oke, untuk fungsi update item. Nah, di sini kita memiliki suatu fungsi update item, yang mana di fungsi update item ini kita memiliki 3 parameter. Yang mana parameter pertama itu ada parameter ID, new name, dan juga new quantity. Yang mana masing-masing parameter ini memiliki fungsi, yang mana ID ini untuk mencari ID barang yang kita ingin update. Nah, new name ini nanti kita bakal merubah nama barang tersebut, new quantity juga. Lalu dilanjut dengan variabel item. Nah, variabel item ini fungsinya tuh jadi kita memasukkan bukan semua. Jadi di situ kan ada pengecekan where object ID equals ID. Nah, saat user menginputkan ID yang kecil itu, yang ini, nah nanti dari elemen-elemen global warehouse itu bakal dicari tuh mana ID yang sama. Nah, kalau misalkan udah ketemu yang sama, ID-nya tuh bakal masuk ke bagian yang item. Nah, jadi ID yang nggak sama ya udah gitu, nggak bakal masuk ke item itu. Jadi ini nanti ID-ID yang lain nggak bakal ke update gitu. Lalu masuk ke if item. Di situ item.name sama dengan new name, item.quantity sama dengan new quantity. Nah, maksudnya itu apa? Jadi item.name sama item.quantity itu bakal diisiin sama elemen baru yang diinputin sama usernya. Terus dilanjut sama write house, yang mana di situ akan memunculkan satu pesan item update successfully. Nah, di sini ada kondisi else nih, di mana item itu nggak ditemukan gitu. Jadi misalkan di situ di elemen-elemen di global variable itu cuma ada ID 1, 2, 3. Nah, sedangkan si user masukin 4 di situ. Maka nanti program akan menampilkan output item not found. Dilanjut dengan fungsi hapus item. Nah, fungsi hapus item ini cuma punya satu parameter doang. Dia cuma ada parameter ID-nya doang. Jadi kita melakukan pencarian berdasarkan ID. Nah, di situ ada kondisi variable found sama dengan false. Terus juga ada variable hash table baru, new warehouse, yang mana ini cuma sementara doang dipakainya. Lalu di situ ada sebuah perulangan for each. Di situ ada variable key.
in global warehouse.id. Jadi key ini bakal menyimpan value elemen dari global warehouse yang mana itu cuma ID. Nah, nanti di situ ada kondisi if key equals dengan ID. Nah, ID-nya itu yang ada di situ itu merupakan inputan dari si user sendiri. Jadi si user nanti bakal diminta untuk menginputkan sebuah ID, misalkan 1. Nah, di key itu nanti melakukan pencarian tuh di situ. Jika kondisi key itu sama dengan yang diinputkan user tadi ID-nya, maka kondisi found-nya bakal berubah jadi true. Nah, jika tidak, maka new warehouse key itu bakal diisi sama global warehouse key. Nah, dilanjut dengan kondisi found sama dengan true. If found, seperti yang kita tahu tadi, found nilainya telah berubah menjadi true, yang mana ini akan menyebabkan global warehouse tadi akan diisi dengan item-item elemen-elemen yang ada di new warehouse, yang mana lalu menampilkan satu pesan item remove successfully. Nah, apabila item tidak ditemukan, program akan menampilkan satu output item not found. Lalu dilanjut dengan main programnya. Di sini kita menggunakan while, perulangan while, agar program bisa berulang terus. Jadi setiap kali kita pindah dari satu fitur ke fitur lainnya, nggak perlu nge-run lagi nih programnya. Jadi pas milih satu selesai, yaudah gitu kita bisa milih menu lainnya lagi. Di situ kita memiliki satu variable choice, yang mana variable choice ini akan menerima inputan dari user untuk memilih fitur-fitur apa aja yang ingin digunakan. Misal nomor 1. Nah, nomor 1 itu kan add item. Di situ si user bakal diminta untuk menginputkan ID, nama, dan juga kuantitas. Lalu nanti inputan itu akan diteruskan ke function add item tadi, yang mana nanti diterima oleh parameter-parameter yang ada di add item. Lalu dilanjut dengan show item. Nah, show item tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Farhan itu bakal menampilkan item-item yang ada di hash table. Dilanjut dengan menu nomor 3 itu. Menu nomor 3 itu update item. Seperti yang kita tahu tadi, si user bakal diminta untuk menginputkan ID untuk mencari itemnya itu, lalu menginputkan nama baru dan juga kuantitas yang baru, yang mana itu akan diteruskan melalui parameter yang ada di update function update. Lalu yang keempat ada hapus item, remove item, yang mana di situ kita diminta untuk menginputkan ID saja. Lalu yang kelima itu ada break untuk mengakhiri program, dan ada kondisi default ketika user menginputkan angka selain 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalkan inputin 6, 7, dan seterusnya. Jadi nanti akan menampilkan invalid choice, please try again. Mungkin cukup sekian ya. Ya, betul. Jadi kita untuk PowerPoint-nya ini kita buat sesingkat mungkin, dan mungkin kita masih belum cukup mampu untuk memberikan explanation yang bagus ke penonton ini. Ini mohon maaf juga ya, karena kita ini bukan backgroundnya dari kayak pendidikan. Jadi di sini mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya akan dimulai dengan demo aplikasi. Sekian untuk Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.